Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bono dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan keselamatan dan kesehatan dan manajemen risiko. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok 5. Yang pertama yaitu Heni Mualifatul Nikmah dengan NIM 268. Yang kedua ada Muhammad Yusuf Farhan dengan NIM 300. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Rita Masela, dengan NIM 348. Selanjutnya ada Alfia Putri Gian Julia Vita dengan NIM 294. Selanjutnya ada Winda Nadila Ayu Agustin dengan NIM 445. Yang terakhir yaitu Najwa Nadhifatun Najibah dengan NIM 512. Yang pertama dalam materi K3 yaitu ada definisi dan ruang lingkup. Yang pertama, definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu upaya sistematis untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan layak. K3 juga mencakup pengelolaan risiko yang berpotensi membahayakan pekerja, peralatan, lingkungan, dan proses kerja. Ruang lingkup K3 meliputi berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan kesehatan pekerja. Antara lain yaitu yang pertama, keselamatan kerja, berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai hal. Yang kedua yaitu ada kesehatan kerja, berhubungan dengan upaya penjagaan kondisi fisik dan mental tenaga kerja. Ketiga yaitu manajemen risiko atau K3, mencakup proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, pelatihan dan edukasi K3, monitoring dan evaluasi K3 secara berkala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan program K3. Yang pertama, melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit kerja. K3 bertujuan mencegah cedera dan penyakit di tempat kerja dengan memberikan pelatihan, alat pelindung, dan prosedur keselamatan. Yang kedua, menjaga lingkungan kerja tetap sehat secara fisik dan mental. Lingkungan kerja harus nyaman, bersih, dan tidak menimbulkan stres agar karyawan sehat secara jasmani dan mental. Yang ketiga, mengurangi kerugian perusahaan akibat kecelakaan absen atau kompensasi. K3 menghindari biaya besar karena kecelakaan atau sakit sehingga perusahaan tetap efisien dan tidak rugi. Selanjutnya ada manfaat K3 untuk organisasi. Yang pertama, produktivitas meningkat. Lingkungan kerja yang aman membuat karyawan bekerja lebih nyaman dan efisien, sehingga output meningkat. Yang kedua, biaya operasional turun. Dengan mengurangi kecelakaan kerja, perusahaan bisa menghindari biaya pengobatan, kompensasi, dan kerusakan alat. Yang ketiga, citra perusahaan positif. Penerapan K3 menunjukkan kepedulian terhadap karyawan, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi di publik. Selanjutnya akan materi selanjutnya yaitu elemen K3. Elemen K3 menurut Praxis Group dikelompokkan menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek administratif dan yang kedua aspek tindakan. Aspek administratif dibentuk menjadi 4, yaitu yang pertama manual K3, dokumen utama yang memiliki sistem manajemen K3 di perusahaan. Dan yang kedua, komite K3, tim atau panitia yang dibentuk untuk mengelola dan memantau implementasi program K3. Dan yang ketiga, pelatihan K3, program pembekalan pengetahuan dan keterampilan terkait keselamatan kerja kepada pekerja dan manajemen. Dan yang keempat, dokumentasi dan prosedur K3 termasuk SOP, peraturan internal, dan formulir-formulir yang mendukung kegiatan K3. Dan yang aspek tindakan ada 5, yaitu yang pertama, inspeksi K3 kegiatan pemeriksaan rutin terhadap kondisi lingkungan kerja, peralatan, dan prosedur. Dan yang kedua, pengandalian bahaya langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan atau paparan bahaya di tempat kerja. Dan yang ketiga, analisis risiko, identifikasi, dan penilaian risiko terhadap potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Dan yang keempat, pertemuan K3 forum rutin untuk membahas isu-isu keselamatan kerja, evaluasi kejadian, dan peningkatan program K3. Dan yang kelima, yaitu penyelidikan kecelakaan, kerja proses mengidentifikasi penyebab kecelakaan yang terjadi untuk mencegah kejadian di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manajemen K3 atau Permenaker RI nomor 05 tahun 1996. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Permenaker RI nomor 05 tahun 1996 mewajibkan penerapan sistem manajemen K3 untuk menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara sistematis. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam sistem manajemen K3. Yang pertama, kebijakan dan komitmen manajemen. Yang kedua, perencanaan dengan tujuan dan indikator K3. Yang ketiga adalah pelaksanaan program dan pengendalian risiko. Yang keempat, audit dan evaluasi rutin. Dan yang kelima, tindakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada penilaian risiko atau risk assessment K3. Penilaian risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, menilai tingkat risikonya, dan menentukan langkah pengendalian agar kecelakaan atau penyakit akibat kerja dapat dicegah. Berikut adalah langkah-langkah penilaian risiko. Yang pertama, ada identifikasi bahaya. Contohnya adalah alat berat, bahan kimia, kabel listrik terbuka. Yang kedua ada evaluasi risiko, yaitu menilai kemungkinan terjadinya dan dampak bahayanya. Kemudian yang ketiga ada penentuan prioritas, yaitu fokus pada bahaya dengan risiko tinggi untuk segera dikendalikan. Serta yang terakhir ada pengendalian risiko, contohnya adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD, penyusunan SOP, dan pelatihan. Next. Kemudian ada audit K3. Audit K3 adalah proses pemeriksaan sistematis untuk menilai apakah sistem K3 di perusahaan sudah sesuai standar, peraturan, dan berjalan efektif. Tahapan-tahapan audit K3 meliputi yang pertama adalah perencanaan audit, yaitu menentukan ruang lingkup, standar, dan kriteria pemeriksaan. Yang kedua, pelaksanaan audit, observasi lapangan, wawancara pekerja, dan pemeriksaan dokumen K3. Yang ketiga ada pelaporan audit, yaitu menyusun laporan hasil audit, temuan masalah, dan rekomendasi perbaikan. Yang keempat ada tindak lanjut, yaitu perusahaan melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi auditor. Selanjutnya yaitu strategi pendekatan dan penerapan K3. Yang pertama, pendekatan organisasi. Pendekatan ini dilakukan dari sisi manajemen atau struktur organisasi perusahaan, meliputi desain kerja yang aman, pembentukan komite K3, dan investigasi kecelakaan kerja. Yang kedua, teknik rekayasa. Teknik rekayasa ini merupakan pendekatan dari sisi teknis atau teknologi, meliputi peralatan kerja yang aman dan sesuai standar, dan pengendalian bahaya di tempat kerja, seperti pemisahan antara jalur pejalan kaki dan kendaraan. Yang ketiga, pendekatan individual. Pendekatan ini berfokus pada perilaku dan kesadaran karyawan terhadap keselamatan kerja, meliputi pelatihan K3, motivasi dan budaya kerja yang aman, dan pemberian insentif. Yang keempat, monitoring berkala, yang bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kondisi K3 secara rutin agar perusahaan bisa terus meningkatkan sistem keselamatan, meliputi pencatatan dan analisis statistik kecelakaan kerja, inspeksi dan audit keselamatan secara berkala, dan evaluasi berkala program K3. Sekian adalah presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, bisa memasukkannya dalam kolom komentar. Dan selamat siang, terima kasih.